Jumpa lagi teman-teman. Di video kali ini saya ingin berbagi sedikit eh, pengalaman saya kemarin ketika sudah mendownload VHD yang katanya VHD terbaru. Ini saya download di laptop ya teman-teman. Dan saya penasaran apakah betul VHD ini terbaru atau bukan. Jadi kita hanya bisa tahu pasti ketika sudah jalankan VHD-nya. Dan untuk jalankan VHD ini harus dari Exambro. Dan untuk jalankan VHD ini dari Exambro, kita harus connect dengan router. Nah, masalahnya saya downloadnya di rumah, jauh dari sekolah, lalu di rumah saya tidak ada router, hanya ada laptop ini saja. Ya, tidak ada router. Dan akhirnya setelah saya cari-cari, ternyata ada caranya untuk tanpa menggunakan router. Oke, teman-teman yang penasaran bisa menyimak video ini. Seperti biasa, kita buka virtual box, kita setting VHD-nya. Setelah kita create VHD-nya, settingannya, kita atur settingnya seperti biasa. Prosesornya lebih dari 2 ya teman-teman. Yang lainnya sesuaikan. Nah, sekarang di sini. Di adapter. Adapter ini biasa kan kita pakai bridge ya. Biasanya kita pakai bridge. Kemudian nanti di sini ada muncul nama adapternya. Kebetulan saya punya di laptop ini ada dua ya. Yang pertama ini WiFi. WiFi ini saya tidak akan pakai adapter satu karena ini akan pakai untuk connect internet. Jadi nanti saya pakai di adapter 2 ya. Ini pakai NAT saja. Oke. Maka adapter WiFi tidak saya pakai. Yang hanya bisa saya pakai adalah adapter uh, untuk yang bisa disambung dengan kabel LAN ini. Jadi kalau kita oke dan kita jalankan Exambro-nya, teman-teman yang sudah biasa menjalankan Exambro untuk VHD pasti akan tahu jadinya seperti apa kalau belum connect ke router ya. Kita set dulu. Oke, saya coba jalankan. Tadi saya sudah pilih adapternya atau adapter yang Ethernet, yang LAN, tanpa uh, connect ke router. Oke, saya skip bagian ini. Oke, teman-teman bisa perhatikan starter lock-nya sudah mulai. Ya, ini kita sudah terkoneksi dengan internet. Sekarang tinggal starter lock-nya. Ini dia akan mendeteksi router yang tersambung ke virtual ini. Ya. Teman-teman bisa perhatikan waiting server ready ini sudah terus ya. Ini dia tidak akan berubah sampai kapan kita colok routernya atau switch yang kita pakai. Switch atau hub ya. Kalau tidak kita connect ke adapter yang tadi, maka tidak akan bisa. Oke, kita cukup sampai di sini. Karena dia akan seperti ini terus. Kita ganti, kita buat router virtual. Jadi solusinya adalah kita buat router virtual supaya ketika dia deteksi dia masuk ke tahap ini, dia deteksi bahwa ada router yang tersambung. Walaupun itu hanya virtual ya, bukan fisik, hanya virtual di dalam sini. Oke, caranya teman-teman silakan simak. Lanjutan saya skip. Saya bagian ini saya tutup dulu Exambro-nya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Jadi kita akan membuat ini adapter virtual. Dia akan jadi adapter ketiga di sini ya. Caranya kita langsung cari saja device manager. Ketik saja device manager, ini sudah ada. Kita buka device manajernya.
Kemudian kita langsung ke network adapter ya, di sini. Jadi di network adapter ini kita tadi punya hanya Realtek yang WiFi dan yang port Ethernet ya. Sekarang kita tambah lagi, kita klik saja di sini, terus kita masuk ke action, kemudian ya kita masuk ke action, kemudian add legacy hardware. Oke, kita next saja. Kemudian kita pilih yang ini, install manual, yang kita pilih manual ya. Kita lanjut. Nah, sampai ke sini kita cari network ya, network adapter. Di mana tadi dia? Oh, di sini. Network adapter ya. Kita next. Nah, kemudian kita langsung masuk ke Microsoft. Di sini ada Microsoft sebelah kiri. Kemudian di sebelah kanan itu ada di paling bawah itu ini, Microsoft KMTS Loopback Adapter. Oke. Ingat Microsoft, terus Microsoft KMTS Loopback Adapter. Kita next saja. Kemudian kita next dan finish. Nah, di device manager tadi ini nanti sudah muncul yang ini. Microsoft KMTS Loopback Adapter. Ini sudah muncul di network adapter ya. Oke. Lalu kita tinggal setting. Kita tinggal setting untuk IP-nya, kasih domain yang sama. Control panel, network adapter, network and sharing setting, change adapter setting. Oke, mohon maaf ini ada hujan di tempat kami. Nah, di sini sudah muncul lagi yang namanya Ethernet ini, Microsoft KMTS. Kita ganti IP4-nya. IPv4-nya ini kita ganti. Kita kasih ke 192.168 ke 0 ya. Jadi itu belakangnya bebas teman-teman. Silakan teman-teman berkreasi sesuai kebutuhan. Kemudian oke. Lalu close. Nah, sekarang sudah di domain yang sama. Kita keluar. Ini kita tidak butuh lagi yang ini. Kemudian virtual box-nya kita restart dulu. Oke, kita setting lagi. Kemudian langsung ke network. Nanti di sini sudah ada tambahan satu yaitu ini Microsoft KMTS Loopback Adapter. Oke. Jadi harusnya ya supaya VHD ANBK ini bisa berkomunikasi dengan klien atau di luar VHD atau komputer di luar VHD ya. Windows di luar VHD atau OS di luar VHD, maka harusnya butuh yang namanya adapter tadi. Tapi karena kita tidak punya adapter fisik, ya, router atau hub atau switch, makanya kita buat yang virtual saja. Jadi dia akan menganggap bahwa oh, sedang terkoneksi sekarang ini dengan router. Nah, walaupun routernya itu bukan router fisik ya, router virtual. Oke, kita langsung tes untuk VHD-nya. Kita seperti biasa kita jalankannya dari Exam Pro ya, teman-teman. Exam Pro. Oke, kita langsung start mesinnya, kita start. Oke. Ini saya tidak pause bagian ini biar teman-teman bisa perhatikan bahwa tidak ada pergantian sisi di mana saya connect ke adapter fisik ya. Jadi ini saya tidak pause videonya, lanjut. Karena sudah connect ke VD-nya sudah masuk Windows, terkoneksi internet dan shutter lock-nya sudah dan langsung cepat sekali ya. Cepat sekali langsung masuk ke sini.
Chrome-nya ya. Waterlock-nya sudah finish, sudah masuk ke Chrome-nya. Kita lihat apakah dia terbuka atau tidak. Oke, semoga teman-teman bisa mendengar dengan jelas suara saya. Oke, sudah terbuka dan sudah muncul untuk pembaharuan ya teman-teman. Kita coba refresh dulu Chrome-nya. Ya, oke. Ini sudah tampilannya sudah full. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, kita sudah bisa lihat ya. Nah, kita sudah bisa lihat tampilan awal. Oh, ini PAD-nya sudah terlihat ini. Oke. Kalau full full yang layar 2, teman-teman bisa lihat di sini. Ini versinya sudah kelihatan ya. Ini versinya sudah ada di sini. Nah, dengan demikian bahwa kita bisa cek versinya terbaru atau tidak tanpa harus connect ke router. Ya. Tidak perlu router fisik ya. Tidak perlu router fisik, kita sudah bisa connect. Nah, selain itu, kita juga bisa berkomunikasi dengan PHD. Kita bisa komunikasi dengan PHD yang ANBK ini tanpa harus router fisik tadi. Ya. Jadi kita bisa ping CMD, kita ping ke PHD-nya 192.168.0.200. Nah, teman-teman bisa perhatikan ya, ada reply. Artinya bahwa adapter virtualnya berfungsi dengan baik. Oke, jadi teman-teman bisa sekali lagi bisa cek PHD-nya di laptop tanpa harus connect ke router fisik. Dalam hal ini hub atau switch ya. Teman-teman, silakan mencoba. Semoga bisa dipahami dan sampai jumpa di video selanjutnya.